Halo teman-teman, saya Penjaya. Kini hadir untuk Anda. Kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio monyet, ya, 12 zodiak. Saya akan ambil untuk urutannya ke-9, ya. Orang yang bersio monyet seperti apa gambarannya, hoki rezeki dan dewa penolong sehingga kamu bisa menghadapi berbagai rintangan, halangan, hambatan dan tantangan. Yuk teman-teman, di sini kita akan mulai mengambil kartu pertama. Gambaran untuk kamu orang yang bersio monyet. Ini ada Great Fortune, ada Message of Concern, ya. Nah, ini Message of Concern, ini berita yang cukup mengecewakan, ya. Berita yang cukup memprihatinkan. Jadi jelas bukan untuk apa yang ingin kamu dengarkan, ya. Di sini bahkan bisa menjadi sebuah krisis dalam hal kecil apapun, dalam sebuah pertengkaran ataupun pertikaian, ya. Nah, jadi di sini ini mengenai tentang sebuah peringatan bahwa kamu akan dihadapi berbagai kekecewaan, ya. Jadi suatu berita yang kurang menyenangkan. Jadi dalam masalah uang, profesional ataupun untuk perubahan ke masa depan, ya, di sini, ya. Nah, jadi di sini untuk kamu yang Great Fortune ini juga mengatakan bahwa kurangnya adanya sesuatu yang memang memberikan sebuah energi yang cukup baik, ya. Seharusnya dengan kartu seperti ini, Great Fortune, ini adalah sebuah bentuk keberuntungan yang cukup besar, ya. Tetapi ini harus cukup diprihatinkan, ya. Untuk sebuah berita ataupun sebuah kabar ini kurang cukup untuk menggembirakan hati kamu, ya. Karena kenapa? Yang saya lihat di sini adalah semua keinginan kamu ini di sini seharusnya bisa menjadi sebuah kenyataan. Tetapi kalau yang saya lihat di sini ada sesuatu yang harus kamu perhatikan dengan baik. Karena yang saya lihat di sini ada sesuatu Great Fortune. Ini menunjukkan sebuah bentuk peluang dalam sebuah pekerjaan, sekedar kepuasan ataupun memang penilaian perspektif kamu yang baru. Peningkatan dalam sebuah masalah hubungan dengan mitra bisnis, ya. Nah, jadi yang saya lihat di sini Great Fortune itu untuk memberikan sebuah harapan, sebuah pencapaian bagaimana akan kamu sikapi gitu, ya. Nah, jadi kalau di sini ada kartu Message of Concern, ini adalah sesuatu yang kabar yang kurang menyenangkan ataupun yang kurang memprihatinkan, ya. Jadi ada sesuatu yang harus kamu perhatikan dengan keberuntungan, kekayaan ataupun sesuatu yang didapatkan di bulan September. Untuk kamu orang show monyet, kamu harus jangan terlalu ceroboh, sembrono ataupun menilai segala sesuatunya dengan keputusan yang cepat, ya. Karena apapun yang diambil, apapun yang akan dicapai itu kurang bisa memberikan sebuah energi yang positif, ya. Nah, coba di sini kita akan melihat lagi dari segi yang lain. Memang ada sesuatu yang banyak, ya, yang harus diceritakan, yang harus digapai, yang harus diprihatinkan, ataupun yang sesuatu yang harus diperhatikan lebih secara seksama, ya. Nah, di sini pertama kita akan melihat dari sisi rintangan yang kamu hadapi. Rintangan dipengaruhi oleh batu tourmaline, ya, mengenai tentang sebuah beban masa lalu. Jadi sudah saatnya kamu harus bisa lebih banyak membersihkan diri kamu, membebaskan diri kamu secara seutuhnya, secara sepenuhnya, ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak fokus tentang menyingkirkan sebuah energi negatif yang selama ini membuat kamu tuh jatuh bangun, ya. Memberikan sebuah energi yang kurang baik. Jadi kamu membersihkan energi kamu di lingkungan sekitar kamu, dimanapun kamu berada. Yang paling pentingnya adalah kamu harus bisa lebih kuat dan lebih positif dari sebelumnya, ya. Kamu harus bisa berpikir lebih jernih dan bersih, ya. Jadi kamu baru bisa melepaskan rasa stres dalam jiwa raga kamu. Hati kamu di sini terbebani sekali, ya. Karena itu adalah segala bentuk rintangan yang kamu hadapi sampai saat ini. Jadi mengingatkan bahwa kamu harus lebih banyak mencoba untuk tetap berpikir positif. Tidak peduli apapun keadaan dalam hidup kamu, kamu harus selalu berpikir positif. Karena di balik itu semua pasti selalu ada berkat dan hikmah yang akan diberikan kepada kamu, ya. Nah, kasih sayang, perhatian, dan toleransi untuk diri kamu sendiri dan orang lain, itu kamu harus bisa lebih banyak membuka diri, ya. Untuk lebih banyak memberi, menerima cinta dan perhatian secara setara. Kamu harus bisa dikelilingi oleh orang-orang yang positif dan bisa membantu kamu kembali bergairah, memiliki semangat yang baru untuk ditingkatkan energi positif kamu. Nah, jadi apa yang akan kamu kembangkan, apa yang akan kamu capai di sini bisa memberikan sebuah energi yang positif, energi yang cukup baik yang bisa kamu harapkan sampai saat ini, ya. Jadi apapun yang akan kamu sikapi, apapun yang akan kamu geluti, itu semua adalah kamu harus bisa melepas
menjauh, menyingkirkan, dan apapun yang harus kamu sikapi dari beban masa lalu, hilangkan semua. Nah, itu adalah bentuk rintangan supaya kamu bisa mencapai kembali energi positif, ya. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk halangan yang akan kamu capai? Halangan yang kamu capai di sini ini dipengaruhi oleh batu Blue Lace Agate, ya. Communication Throat Chakra. Ini mengenai tentang sebuah komunikasi. Banyak halangan yang membuat kamu tuh susah untuk bisa diajak kerjasama. Banyak halangan yang tidak bisa bertemu dengan dewa penolong ataupun segala sesuatu positif yang dihampiri, gitu ya. Jadi sudah waktunya kamu harus bisa lebih banyak mengekspresikan sesuatu harapan dengan jelas apa yang akan kamu lakukan dan apa yang tidak kamu inginkan, gitu ya. Jadi ketika kamu bisa lebih banyak bersikap positif, ya, sudah jelas bahwa kamu tuh keinginan dan harapan kamu bisa kamu wujudkan dan bisa kamu banyak membuat sebuah perihal yang akan terjadi dengan begitu sangat cepat, ya. Nah, Anda bisa mengekspresikan sesuatu, bisa mengharapkan sesuatu apa yang kamu inginkan, apa yang kamu katakan. Di situ kamu harus bisa memiliki sebuah keinginan yang cukup kuat dan penuh kasih, ya. Nah, karena di sini yang salah adalah kamu kurang adanya sebuah daya juang semangat, kamu kurang adanya mengutarakan, mengekspresikan sesuatu, gitu ya. Jadi apapun yang kamu inginkan, gitu ya. Apapun yang kamu sikapi di sini, kamu yang saya lihat di sini, apa yang kamu capai di sini, itu harus bisa dicapai dengan sesuatu yang memiliki sebuah titik pusat, titik fokus yang bisa kamu hadapi, gitu ya. Nah, jadi apapun yang kamu inginkan di sini adalah bentuk sebuah halangan. Halangannya adalah kamu kurang memberikan sebuah energi yang positif. Kamu kurang kuat, kamu kurang berpendirian yang baik. Jadi apapun yang kamu sikapi, apapun yang kamu capai, masih belum bisa kamu gapai dengan sepenuh hati kamu, ya. Jadi apa yang akan kamu capai, apa yang sesuatu yang sudah kamu raih, memang sudah kamu rencanakan tidak bisa berjalan dengan baik, ya. Karena kenapa? Banyak rintangan, banyak halangan yang sudah kamu sikapi tapi tidak bersikap lebih terbuka. Sehingga apa yang kamu mau tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Dan yang ketiga, apa yang menjadi sebuah hambatan kamu, ya. Ini dipengaruhi oleh batu Dioptase mengenai tentang sebuah bentuk arah dan tujuan kamu. Hidup kamu di sini, kamu harus bisa lebih banyak menimbang sesuatu pilihan kamu, memilih arah kamu untuk apa yang kamu capai. Jadi ini bisa membantu kamu untuk bisa mengetahui apa yang lebih jelasnya, apa yang ingin kamu capai. Kamu harus bisa lebih banyak fokus, ya, pada apa yang kamu lakukan. Kamu bisa berpikir positif, kuat, dan terdorong untuk lebih banyak menarik sebuah kelimpahan. Peluang akan datang kepada kamu secara tiba-tiba ataupun jika waktunya sudah pas, jika akan menghampiri untuk kamu, gitu ya. Jadi apapun yang bisa kamu capai, apapun yang akan kamu sikapi, ini adalah bentuk sebuah hambatan bahwa kamu jangan selalu sering mengambil sesuatu hal yang memang bukan pada waktunya. Jadi menimbang waktu harus juga sesuai dengan pilihan. Jadi kamu jangan semena-mena ataupun terlalu cepat mengambil keputusan tanpa melihat sebuah bentuk pengambilan keputusan secara efektif ataupun secara impulsif ataupun secara perspektif, ya. Jadi yang saya di sini adalah memilih arah tujuan, ya. Jadi bentuk hambatan itu kamu jangan terlalu fokus pada di masa-masa yang lalu, tapi fokuslah yang di masa sekarang, apa yang kamu inginkan, apa yang akan kamu lakukan, bisa lebih banyak tercurahkan dengan lebih jelas arah tujuan kamu seperti apa, sehingga bisa banyak berkelimpahan dan mendapatkan sebuah bentuk peluang kepada kamu. Nah, di sini yang saya akan lihat lagi, apakah yang akan kamu berikan, yang akan kamu capai itu bisa tercapai dengan baik atau tidak, gitu ya. Nah, coba di sini kita akan melihat lagi dari sisi yang terakhir mengenai tentang bentuk tantangan. Ini dipengaruhi oleh batu Fuchsite, ya. Di sini mengenai tentang sebuah bentuk penyembuhan, ya, ataupun juga bentuk refleksi kehidupan kamu. Jadi kamu kalau bisa disembuhkan dengan sebuah bentuk kata-kata ataupun tindakan dan energi kamu bisa lebih banyak membuat sebuah perubahan dalam kehidupan kamu, ya. Sudah waktunya kamu lebih banyak belajar tentang konseling, pengajaran,
ya, ataupun sesuatu yang memang bisa kamu capai dengan baik. Dalam beberapa bentuk, ya kamu bisa mendapatkan sebuah keseimbangan ya, antara memberi kepada orang lain dan pemeliharaan. Kamu bisa lebih banyak mengekspresikan sesuatu lebih terbuka dan jujur tanpa menyakiti orang lain, ya. Nah, jadi di sini untuk bisa lebih banyak mengisi ruang, kamu lebih banyak beristirahat total, memperbaharui kembali energi positif kamu. Nah, ini adalah sebuah bentuk tantangan supaya kamu bisa lebih banyak tersadarkan diri kamu dari beban masa lalu dan kembali lagi kamu bergairah, bersemangat memiliki energi yang positif. Karena yang seperti apa? Dengan kartu dipengaruhi batu flat side, ini penyembuhan. Kehidupan kamu yang sekarang lebih banyak belajar dari beban yang menyakitkan di masa lalu. Nah, itulah bentuk tantangan, rintangan, halangan, dan hambatan. Ini adalah 4 kartu yang memang harus kamu penuhi, yang harus kamu capai, barulah kamu bisa menggapai segala berkat, kelimpahan, dan kejujuran dalam hati kamu, bagaimana akan kamu sikapi dengan energi positif kamu. Karena selama ini kamu selalu terikat, kamu selalu terkunci, kamu selalu terpengaruhi oleh beban masa lalu, sehingga berbagai rintangan, halangan, hambatan, dan tantangan pun tidak bisa kamu lewati dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi kamu udah cukup dimengerti ya, apa yang harus kamu sikapi. Menurut saya, banyak kecerobohan, banyak kesembronoan yang kalian sikapi, yang kalian berikan ya. Jadi yang kamu jalani untuk kamu orang cowok monyet, itulah yang harus kamu perhatikan karena memang cukup memprihatinkan. Sebenarnya banyak hoki rezeki yang bisa kamu capai, tapi kamu selalu merasa acuh tak acuh, kamu tidak was-was, dan kamu selalu merasa anggap enteng apa yang kamu sikapi bisa dapat kamu capai dengan baik. Memang bisa kamu capai dengan baik, tapi hasilnya kurang maksimal. Yang biasanya misalnya Tuhan memberikan kamu berkat 5, kamu bisa mencapai 1 atau 2 saja. Karena mungkin kesombongan, arogan, ya. Jadi emosi kamu nggak stabil, sesuka hati kamu, semau gue, kemauan kamu yang cukup kuat, tapi tidak diiringi oleh sebuah pembatasan, halangan, hambatan, rintangan, dan tantangan kamu, maka segala sesuatunya akan kamu capai dengan lebih dengan mudah dari biasanya. Jadi apa yang kamu sikapi, apa yang kamu capai tidak sesuai dengan ekspektasi kamu ya. Nah, di sini kita akan melihat terakhir mengenai gambaran hoki rezeki dan dihampiri oleh dewa penolong. Itu seperti apa? Ini kalau yang saya lihat, kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup positif ya. Karena kenapa di sini? Ini kalau yang saya lihat ini mengenai tentang sebuah plants ya, sebuah pertumbuhan, sebuah tanaman. Nah, jadi untuk kamu orang Shomonyet di sesuatu bentuk gambaran hoki rezeki dan dewa penolong. Ini kalau yang saya adalah dari hal-hal yang kecil sampai ke hal-hal yang besar. Itu sebenarnya kamu harus bisa memulai dari nol, memulai dari ya, misalnya dari start ya sampai ke go ke finish ya. Jadi maksudnya di sini adalah memang ada sesuatu yang bisa kamu uji coba, ada sesuatu yang memang bisa kamu lakukan dengan tindakan kamu. Ya, tapi untuk segala depresi dan gangguan psikologis kamu, di sini untuk kamu bisa lebih banyak meningkatkan ide-ide kreativitas kamu, meningkatkan ide-ide gagasan kamu dalam bentuk pemecahan masalah, ya. Jadi apa yang kamu sikapi, apa yang akan kamu berikan, ini sebenarnya tidak memberikan sebuah energi yang negatif, hanya saja uji coba dalam hidup kamu. Kamu kuat enggak? Kamu memiliki sebuah energi yang cukup baik enggak? Kamu memiliki sebuah harapan yang cukup besar enggak gitu ya. Jadi kamu diberikan sebuah uji coba ya, pertumbuhan, bagaimana yang kamu sikapi dengan segala sesuatu yang akan kamu sikapi dengan baik ya. Apa yang kamu jalankan di sini adalah dari hal-hal yang kecil sampai ke hal-hal yang besar. Kamu harus bisa mulai bertumbuh dan berani memulai dari angka 0 ataupun titik 0 ya. Dan terus juga di sini yang kedua, gambaran hoki rezeki dan dihampiri oleh dewa penolong. Ini ada pengaruh oleh namanya the soul, faith, passion ya. Ini mengenai tentang sebuah bentuk gairah kehidupan kamu. Untuk kamu orang Shomonyet, jiwa kamu di sini adalah harus ada sebuah percikan api yang bisa menerangi kamu, cahaya kehidupan kamu seperti dulu lagi. Kamu harus bisa mulai hidup kembali di dalam diri kamu, sebuah pertimbangan, sebuah motivasi dengan hati-hati ya.
Nah, jadi tahu di mana perlawanan kamu, tahu di mana kamu harus bisa lebih banyak memiliki sebuah tujuan dalam hidup kamu. Memiliki sebuah gairah semangat ya membuat kita merasa lebih hidup ya, membuat kita lebih positif dengan apa yang kamu sikapi, dengan apa yang kamu capai. Jadi ya apa yang akan kamu jamankan, apa yang kamu gapaikan gitu ya, jiwa, pikiran dan roh kamu, gagasan, gairah hidup kamu tuh harus ada sesuatu yang ide gagasan yang baru ya, menempatkan diri kamu ke sebuah aktivitas ya, mendedikasikan diri kamu dengan sepenuhnya, melakukan sesuatu yang besar gitu ibaratnya gitu ya. Jadi kamu harus bisa memiliki sebuah hidup yang gairah, hidup gairah yang cukup besar ya. Berarti ya untuk mengekspresikan sesuatu ya. Jadi apa yang kamu inginkan bisa lebih fokus dan berorientasi pada tindakan dan didorong oleh yang namanya intensitas. Teman tidak bisa berhenti berbicara, guru yang menyala. Nah, ibarat seperti itu ya. Jadi ketika kamu bisa mulai mengajar tentang hidup pembelajaran, pengalaman kamu yang kamu capai, itu bagaikan kamu bisa melakukan sebuah bentuk penelitian. Ya, jadi tindakan itu semua berasal dari sebuah bentuk gairah. Hidup kamu seperti apa? Percaya atau tidak, itu semua tergantung dari jiwa, intuisi, kata hati kamu. Sesulit apapun, percaya atau tidak, ini memiliki sebuah bentuk rangka spiritual untuk melihat sebuah kebaikan bahwa kamu bisa belum mulai mencoba dan mencapai sesuatu yang bisa kamu inginkan, yang kamu yakini bisa kamu lakukan. Ya, nah jadi itulah bentuk gambaran hoki rezeki dan dia penolong. Percaya atau tidak, memiliki sebuah hasrat dari hal-hal yang kecil dan hal-hal yang besar, mulailah kamu bisa banyak memberikan sebuah energi yang positif dan segala sisi yang baik akan disikapi dengan energi yang cukup baik juga ya. Fokus dan apa yang kamu sikapi itulah nanti akan kamu dapatkan dengan hasil pencapaian, hasil maksimal. Nah, itulah teman-teman siklus kehidupan kamu untuk orang cowok monyet. Kamu udah cukup dimengerti dan cukup tahu apa yang harus kamu sikapi, apa yang harus kamu jalankan. Nah, jadi teman-teman, ya mungkin kamu sudah bisa tahu ya untuk masuk di bulan September seperti apa untuk kamu orang cowok monyet. Jadi jalankanlah dan sebaik-baik mungkin apa yang harus kamu sikapi dan apa yang harus kamu ubahkan, ubahlah ya. Dan kamu harus bisa memiliki sebuah sikap untuk sebuah perubahan dari titik nol sampai ke go finish ya. Oke teman-teman, di sini sebentar lagi kita akan membuat sebuah paket promo, harga paket promo yang lebih murah di bulan September. Jadi bersiap-siaplah untuk mendapatkan sesuai harga paket promo yang cukup murah dan bisa kamu capai dengan sebaik-baiknya ya. Dan kamu bisa berkonsultasi ke nomor WA saya di 0819 19635839. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Penjaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.